Aksi nekat pelajar tusuk teman sekolah di Banjarmasin sudah bergabung bersama kami pemerhati anak Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Bu Retno, bagaimana Anda melihat kasus siswa tusuk teman satu sekolah di Banjarmasin ini? Ya, pertama tentu kita prihatin ya bahwa kekerasan anak terhadap anak terus terjadi dan berada pada lingkungan pendidikan, di mana ini dalam kelas ya disaksikan banyak teman dan juga membawa senjata tajam ke lingkungan sekolah ya. Ini hal yang tentunya di luar normal gitu ya, kok bisa terjadi dalam situasi kelas seperti terlihat dalam CCTV. Nah, yang kedua memang ini dimulai dari rasa sakit hati motifnya ya. Dan polisi sudah beberapa saksi menyatakan memang betul ada pembulian ya, dimulai waktu hari Jumat gitu. Itu kan ini kejadian 31 Juli ya. Dan Jumat itu ketika sholat Jumat difoto, kemudian fotonya di-share ke grup dan diledek-ledek. Itu adalah untuk yang kesekian kalinya, karena menurut anak pelaku, ini udah sejak SMP juga dia mendapatkan pembulian itu. Jadi ini sakit hati yang tertumpuk-tumpuk ya, kemudian diluapkan dengan cara yang tentu kita semua terkejut ya, karena rasa sakit ini ternyata tidak pernah mendapat pemulihan, juga tidak ada penyelesaian ketika anak bisa mendapatkan pembulian. Nah, lalu anak ini merasa cara mendapatkan keadilan diantaranya adalah menyerang pelaku ya, menyerang pelaku pembulinya gitu, atau anak korban kalau sekarang jatuhnya ya. Dan ini tentu tidak dibenarkan, apapun ya rasa sakit hati dan lain pun ya nggak boleh ya melukai orang lain. Tapi ini kan kondisi psikis ya yang kita lihat pada korban, pada anak pelaku yang akhirnya menyerang anak korban dalam kasus ini. Baik, Bu Retno, berarti dari kasus ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa pelaku melakukan hal ini karena sakit hati akibat dirundung atau dibully. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menekan ataupun mencegah kekerasan dan perundungan di sekolah saat ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya ada regulasi pemerintah ya, namanya Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, sebenarnya ini sekolah mestinya memang membuat yang disebut dengan Satgas anti kekerasan. Lalu dalam Satgas ini ada SOP pencegahan maupun penanganan. Nah, salah satu dalam penanganan adalah ketika ada korban perundungan misalnya. Lalu bagaimana kemudian penanganan itu dilakukan? Nah, ini ada SOP-nya juga mestinya. Lalu ada kerjasama sekolah dengan lembaga psikolog ya. Bisa saja punya pemerintah, misalnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga punya psikolog yang bisa diakses secara gratis. Nah, Permendikbud ini nampaknya tidak implementasikan gitu ya oleh pihak sekolah, sehingga anak yang kemudian menjadi korban pembulian misalnya tidak mendapatkan gitu ya, mendapatkan penanganan yang baik. Nah, akhirnya tumpuk ya rasa itu, dan sampai pada satu titik rasa sakit itu kemudian dia meluapkan kemarahan, karena bully itu kan merasa direndahkan, dipermalukan, tidak nyaman, disakiti gitu ya. Dan ini pasti bukan perbuatan yang pertama. Kalau pertama, nggak mungkin sebenarnya seseorang sampai semarah ini ya, sampai menggunakan senjata tajam. Biasanya ini proses panjang yang tak pernah diselesaikan. Akhirnya ini terjadi. Nah, maka andai sekolah menerapkan Permendikbud 82, sebenarnya ini bisa diantisipasi sampai jangan sampai kemudian terjadi gitu ya, tidak sampai terjadi penusukan ya. Ini kan kejadian yang tentu menggegerkan, meskipun beberapa kasus kekerasan, misalnya Federasi Serikat Guru Indonesia itu mencatat kekerasan di satuan pendidikan ya, di sekolah atau di satuan pendidikan itu sepanjang 2023 ini, dari Januari sampai Juli itu sekitar 15 kasus ya. Dan itu dari 15 kasus itu dua itu menimbulkan kematian akibat perundungan atau kekerasan fisik. Nah, ini kan sekolah bukan tempat untuk melakukan kekerasan, apalagi sampai membunuh ya. Nah, ini melukai yang seperti ini gitu. Harusnya ini tidak terjadi. Jadi memang ini harus ada Berarti evaluasi juga seharusnya pada memang lembaga sekolah. baik, berarti memang seharusnya dari sekolah juga seharusnya membentuk Satgas Anti Kekerasan. Terima kasih atas waktu dan informasinya Ibu Retno Listiarti, pemerhati anak. Terima kasih dan selamat malam.